Habis itu biasanya beli nasi campur sama teman sebungkus berdua. Waduh, pernah lah. Nah, itu makan nasi sama peksin ya juga pernah. Oh, sama micin ya makannya. Sama micin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga aktifkan lonceng notifikasi. Nah, jadi hari ini kita ada kedatangan tamu. Tamu kita itu adalah Al. Apa kabar, Al? Alhamdulillah baik Kak. Waduh, kalau boleh tahu nama panjangnya Al siapa nih? Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alim. Oh, jadi Al itu kepanjangannya Alim. Ternyata, oke. Alim kuliah semester berapa? Semester untuk sekarang menjalani semester 7 Pak. Oh, menjalannya semester 7. Nah, jadi Alim ini adalah orang pertama yang masuk di YouTube Mama Esa Channel karena ini pertama kalinya Mama Esa Channel membuat wawancara. Biasanya kan bikin video mengajar. Jadi memang Esa Channel ini random. Nah, ini kami mau coba bikin wawancara. Lalu kenapa nih kami ngundang Al atau Alim? Karena beliau ini sangat menginspirasi. Jadi semester 7 ini ya. Nah, semester 7 ini bisa dikatakan beliau kuliah itu tanpa fasilitas yang lengkap. Yang biasanya kalau orang kuliah itu punya HP Android yang bagus, punya laptop. Nah, kalau Al ini dia itu bisa kuliah 7 semester itu tanpa laptop dan dengan HP yang biasa aja gitu. Nah, nggak yang mahal, nggak yang hedon. Dan IPK-nya berapa? Untuk semester yang lalu 3,4. Nah, IPK-nya itu 3,4. Ibaratnya dibandingkan dengan yang fasilitasnya lengkap kan malu nih kalau misalnya ada yang di bawah dia kan ibaratnya. Terus asal kalian tahu, Alim ini dia sekarang menjabat sebagai Bendahara Umum BEM ULM. ya, sebagai bendum BEM ULM. Keren banget kan? Nah, jadi kita mau tanya-tanya nih, gimana kuliah selama 7 semester? Alhamdulillah untuk sekarang masih lancar Kak. Oh ya, perasaannya nih kuliah 7 semester sudah tua gimana? Waduh, luar biasa Kak perjuangan. Kalau untuk dari segi fasilitas mungkin dari kawan-kawan, mungkin dari kita sendiri mungkin iri melihat kawan-kawan yang mempunyai fasilitas yang lebih jauh ketimbang diri sendiri. Pastilah di dalam diri sendiri itu pasti ada keirian untuk juga ingin mempunyai suatu fasilitas yang lengkap seperti itu Pak. Tapi tetap bisa melaksanakan kuliah, mengikuti. Oh iya, ini kan sekarang masa pandemi ini orang kuliah online. Nah, Ya. itu gimana nih, kan Alim nggak punya laptop gitu. Oke. Jadi untuk kuliah daring saat ini saya menggunakan HP atau pergi ke rumah teman lah istilahnya untuk meminjam laptop yang tidak terpakai di hari yang sama untuk mengikuti kuliah online. Jadi setiap kali laptop itu terpakai terpaksa memakai HP yang harus menghapus salah satu aplikasi untuk mendownload kembali aplikasi yang diperlukan untuk kuliah. Oh, jadi karena HP-nya RAM-nya kecil, jadi nggak bisa yang kita download aplikasi banyak ya kan? Nah, dan kalau mau pakai laptop berarti pinjam sama teman nih? Pinjam sama Oh, teman. pinjam sama teman. Iya ya, soalnya kalau di zaman yang sekarang itu apalagi kuliah itu sudah nggak bisa dikatakan kalau nggak pakai laptop, ya kan? Soalnya biasanya dosen itu suruh kirim lewat email biasanya ya. Email. Terus kalau waktu kuliah sebelum daring juga berarti kalau ada tugas-tugas kayak ngetik bikin makalah itu ke warnet atau pinjam sama teman? Kalau untuk sebelum kuliah daring itu pinjam laptop di rumah teman atau download aplikasi Word. Sekarang sudah canggih Kak, kita dapat aplikasi Word juga di HP, jadi lewat HP bisa dan lewat teman meminjam laptop bisa juga Kak. Oh, jadi sekarang ternyata aplikasi Word itu bisa digunakan di HP ya? Oh, nah ini informasi penting nih buat kawan-kawan yang kalau misalnya sama nih nasibnya belum bisa punya laptop, jadi bisa download aplikasi Word ya. Jadi bisa dikerjakan di HP, bikin makalah bisa? Bisa. Nah, saya sendiri belum pernah coba, nanti kita coba ya bikin makalah. Itu ngedit-ngeditnya di HP semua? Di HP semua, kecuali
ada laptop kawan yang nganggur baru ngedit yang lebihnya lah. Tapi itu maksudnya bisa selesai satu makalah itu pernah bikin di HP aja lah? Nggak? Pernah satu tugas itu di HP sekaligus 20 halaman kalau nggak salah, dari di HP semua ngetiknya, jadi harus lihat bolak-balik lihat HP. Jadi setiap mengerjakan tugas kita tetap melihat buku dan mengetiknya lewat HP. Jadi semalamnya ya harus kita kerjakan lewat HP itu. Iya, soalnya kan kalau kuliah ini deadline biasanya kan. Deadline. Nah, iya, terus deadline nih kan biasanya kalau orang organisatoris, kalau orang ikut organisasi itu mereka biasanya dibilang kuliahnya nggak seimbang lah, ada yang bilang antara organisasi sama akademik. Nah, kira-kira pendapat Alim gimana tuh untuk masalah itu? Kalau untuk perbandingan antara akademik dan organisasi, menurut saya pribadi itu tergantung per individunya, Kak. Jadi tergantung kembali ke individunya kembali, bahwa selama kita mau belajar dimanapun kita mau belajar, kita mau membagi waktu untuk di organisasi bisa dan di kuliah bisa tanpa harus mengganggu akademik kita, seperti itu, Kak. Oh ya, jadi kembali ke individu masing-masing ya. Kalau misalnya dia mau ikut organisasi, berarti dia mau nggak mau harus bisa membagi waktu ya kan? Benar semua. Terus gimana nih? Sekarang berarti kesibukannya jadi bendahara BEM sama kuliah. Oke, ini kuliah semester 7 ini sudah mulai apa? Nyusun skripsi belum? Belum. Untuk semester 7 ini alhamdulillah untuk bulan nanti insya Allah sudah mulai magang. Mungkin magangnya di Banjarmasin dan sembari mengerjakan kegiatan di organisasi, seperti itu. Ya, tapi bisa aja nih ya ngerjakan kegiatan organisasi sama bagi waktu sama kuliah. Alhamdulillah. Ya. Terus gini, buat motivasi nih buat kawan-kawan, Alim dapat beasiswa? Enggak. Oh enggak, jadi memang Pure. ya usaha. Orang tua. Mantap sekali kan teman-teman, gitu bisa dilihat gimana perjuangannya Alim. Nggak, padahal lo biasanya Alim, anak-anak itu kalau sama orang tua pasti yang mau kuliah itu harus ada fasilitas, nggak mau kuliah kalau nggak ada laptop, nggak ada HP nih. Alim sendiri pernah nggak sih bilang sama orang tua seperti itu? Kalau dibilang seperti itu pasti ingin bilang, Kak, cuma melihat sikon kembali ke orang tua bahwa orang tua banyak tanggungan daripada selain diri sendiri, lebih baik ditahan dulu dan mungkin usaha kita sendiri yang diperbesar untuk melanjutkan, apakah bisa kita berproses kembali untuk mengejar akademik tersebut. Oh ya, berarti memang ibaratnya kita tidak usah terlalu bergantung, yang penting kita berusaha dulu. Dan ternyata bisa dibuktikan bahwa usahanya membuahkan hasil ya kan, nilai akademiknya alhamdulillah bagus, bisa ikut organisasi dan sekarang jadi bendahara BEM Unlam. Memang keren banget Alim ini. Kira-kira nih motivasinya buat adik-adik yang baru mau kuliah ini kan, masa-masa penerimaan ya, penerima mahasiswa baru kan. Nah, kira-kira apa nih motivasinya buat adik-adik? Untuk kawan-kawan yang ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, perguruan tinggi, saya harap kawan-kawan janganlah terlalu bergantung kepada fasilitas yang Anda pikirkan itu yang canggih, tapi pikirkanlah bagaimana Anda berusaha, karena dimanapun kita mau berproses pasti di situ ada jalan. Dan jangan lupakan kita tidak boleh terlalu bergantung kepada orang tua, tapi kita harus bisa mandiri dan terus membanggakan kedua orang tua, seperti itu kawan-kawan. Iya, jadi kita memang harus semangat dari diri kita sendiri ya. Soalnya miris nih lihat anak-anak generasi sekarang, bahkan aku pernah dengar tuh mereka bilang gak mau kuliah karena gak ada biaya begitu. Nah, gimana nih dari Alim pendapatnya kalau dengar pendapat yang seperti itu? Kalau dari segi biaya, mungkin kawan-kawan dari saya menganjurkan kalau kawan-kawan mau, kawan-kawan bisa mendaftar yang namanya beasiswa dulu, karena di kampus banyak beasiswa seperti KIP kuliah yang hari ini banyak yang banyak mendaftar dari kawan-kawan. Jadi
diharapkanlah kawan-kawan bisa juga mengenyam pendidikan tinggi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Iya, soalnya gimana nih menurut Alim, penting gak sih kita kuliah? Sangat penting Kak, karena kalau kita tidak kuliah kita hanya mentok di situ. Karena saya pernah dengar dari senior ulun bahwa jangan menjadi ikan di akuarium, tapi menjadilah ikan di lautan bebas. Wah, apa tuh maksudnya jangan jadi ikan di akuarium tapi jadi ikan di lautan bebas? Karena ikan di akuarium hanya melihat apa yang di dalam akuarium, tapi ketika kawan-kawan memilih menjadi ikan di lautan lepas, maka kawan-kawan mampu melihat berbagai macam pandangan. Oh, iya berarti kita memang harus berani keluar dari zona aman ya, Iya. seperti itu. Wah, iya keren sekali. Apalagi ya yang mau ditanyakan nih? Oh ya, suka duka nih, suka duka selama kuliah. Ini ya, kira ini terakhir, kita sudah panjang lebar kesana kemari intinya. Jadi suka dukanya nih selama kuliah gimana? Kalau suka duka selama kuliah, kalau sukanya ya alhamdulillah banyak pertemanan, banyak pembelajaran yang bisa didapat. Kalau dukanya pasti banyak lah, tidak bisa disebutkan satu persatu. Mungkin yang paling duka yang pernah hari ini itu pernah tidak tuntas lah kawan-kawan. Saya jujur saja tidak tuntas satu mata kuliah karena itu jarang masuk karena selalu ketiduran. Selalu ketiduran di waktu pagi karena saya jujur tidak bisa bangun pagi. Oh iya, jadi ini masalah semuanya ya saya. Aku juga waktu dulu kuliah itu paling sering terlambat. Oke, tapi nggak apa-apa ya, namanya juga manusia ya kan. Yang penting kita tetap mau berusaha memperbaiki, benar nggak sih? Iya. Nah, pernah nggak ngerasain itu kan biasanya kalau anak kuliah makannya mie telur. Wah. Pastilah suka dukanya. Habis itu biasanya beli nasi campur sama teman sebungkus berdua. Pernah? Waduh, pernah lah. Nah, itu. Makan nasi sama peksin ya juga pernah. Oh, sama micin ya makannya. Sama micin. Yang penting makan, benar Yang nggak sih? penting makan. Iya. Soalnya kan kita kalau kuliah ini, apalagi kalau kita kuliahnya jauh, kita ngekos, itu memang harus menurunkan ego ya nggak sih? Iya. Kalau misalnya di rumah kita makan gizinya seimbang, dimasakin sama orang tua, kalau sudah kuliah mau nggak mau harus belajar mandiri, harus menerima keadaan yang, aduh, Alim pasti tahu. Keadaan yang baru lah. Iya, harus menurunkan ego. Soalnya kalau mau bilang sama orang tua pun biasanya kayak nggak tega ya. Nggak tega, sudah besar. Iya, Sudah sudah besar. besar, terus tuh mungkin sudah malu karena hari ini belum bisa membanggakan kedua orang tua. Jadi untuk pesan saya kepada kawan-kawan yang ingin masuk kuliah, jangan pernah berkecil hati ketika tidak ada fasilitas untuk berkuliah, tapi bertahanlah dan berbahagialah karena kawan-kawan sudah terpilih, sudah ingin menjadi orang yang berguna bagi kedua orang tua tanpa membebankan kedua orang tua kalian. Oke. Makasih banget nih Alim sudah mau Sama-sama, Kak. meluangkan waktunya berbagi cerita sama kita bahwa kita kuliah itu nggak mesti hedon ya kan, nggak Nggak mesti pakai biaya yang besar kalau kita mau ngurus beasiswa, dan kita nggak mesti harus punya fasilitas lengkap, yang penting kita mau berusaha ya kan. Mau berusaha. Ya intinya itu usaha. Oh ya, dan jangan lupa yang paling penting kita harus berdoa ya nggak sih? Duit Nah, lah paling kada. apa itu duit? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Wah, jadi jangan lupakan duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Banyak banget kata-kata yang kita dapat malam ini. Jangan lupa tadi Alim juga bilang, jangan hanya jadi ikan yang di dalam akuarium, tapi jadilah ikan yang di lautan Bebas. bebas. Oke. Mungkin wawancara sama Dede Alim itu untuk malam ini kita cukupkan. Semoga video ini bermanfaat khususnya buat kawan-kawan yang mau masuk kuliah dan kawan-kawan yang masih kuliah dan memang tidak seberuntung yang lain. Jangan kalian berkecil hati, buktinya beliau ini dengan fasilitas yang seadanya, tapi beliau bisa membuktikan IPK-nya lumayan tinggi. Habis itu sekarang dia bisa ikut berorganisasi dan beliau juga bisa membagi waktu antara organisasi dan akademiknya. Alhamdulillah, kita doakan semoga Alim lancar kuliahnya, nanti bisa membanggakan orang tua dan jadi orang yang sukses ya. Amin. Oke, sampai jumpa lagi di wawancara selanjutnya, mudah-mudahan bisa berkunjung lagi nanti ya. Oke, untuk malam ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.